Ada sudut di rumahmu yang selama ini kosong, tidak kamu perhatikan, tidak kamu isi, tidak kamu rawat, dan tanpa kamu sadari, sudut yang kosong itu sedang mengalirkan rezekimu keluar dari rumah perlahan, diam-diam, setiap harinya. Hari ini saya ingin memberitahumu sesuatu yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang bahan utamanya pasti ada di dapurmu sekarang. Sesuatu yang leluhur kita gunakan selama ratusan tahun untuk menjaga agar kemakmuran tidak pernah pergi dari rumah mereka. Segenggam beras, hanya itu yang kamu butuhkan, tapi bukan diletakkan sembarangan. Ada sudut tertentu, ada cara tertentu, ada niat tertentu. Dan jika kamu melakukannya dengan benar, konon kemakmuran yang mengalir ke rumahmu tidak hanya akan kamu rasakan, tapi juga akan diwarisi oleh anak cucumu kelak. Tetap di sini. Karena apa yang akan saya bagikan hari ini bisa mengubah cara pandangmu tentang rumah, tentang rezeki, dan tentang hubungan antara keduanya selamanya. Sejak ribuan tahun lalu, beras bukan hanya dipandang sebagai bahan makanan pokok di Asia. Di hampir seluruh peradaban besar Asia, beras memiliki makna spiritual yang sangat dalam dan sangat kuat. Di Jepang, kata untuk nasi atau beras adalah gohan, yang secara harfiah juga berarti makanan atau berkat. Dalam tradisi Shinto, beras dianggap sebagai anugerah langsung dari dewa-dewa. Dan ritual persembahan beras kepada leluhur masih dilakukan hingga hari ini di kuil-kuil tua di seluruh Jepang. Di India, beras adalah simbol Laksmi, dewi kemakmuran dan keberuntungan. Dalam tradisi Hindu, menaburkan beras adalah bagian dari hampir setiap upacara penting, mulai dari pernikahan, kelahiran, hingga pembukaan rumah atau bisnis baru. Di Indonesia sendiri, kita mengenal Dewi Sri sebagai Dewi Padi dan Kemakmuran. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Bali kuno, setiap butir beras dianggap mengandung jiwa, mengandung berkah, mengandung energi kehidupan yang nyata dan bisa dirasakan. Bukan kebetulan bahwa di hampir setiap budaya besar Asia, beras dikaitkan langsung dengan kemakmuran, keberuntungan, dan keberlimpahan. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar nilai gizi yang membuat nenek moyang kita memperlakukan beras dengan penghormatan yang begitu tinggi. Dan salah satu praktik tertua yang hampir punah ditelan modernisasi adalah menempatkan beras di sudut-sudut tertentu di dalam rumah sebagai penjaga energi kemakmuran. Dalam ilmu feng shui klasik dan tradisi spiritual Jawa, sebuah ruangan memiliki titik-titik energi yang disebut sebagai simpul kekuatan. Sudut-sudut ruangan, terutama sudut yang paling jauh dari pintu masuk, adalah titik di mana energi berkumpul dan mengendap. Bayangkan energi seperti air yang mengalir masuk ke dalam ruangan. Air itu akan mengalir ke segala arah, mengisi ruang, dan pada akhirnya akan mengendap di sudut-sudut yang paling jauh,
yang paling tenang, yang paling dalam. Jika sudut-sudut itu kosong dan tidak terawat, energi yang mengendap di sana menjadi stagnan, berhenti bergerak, dan lama-kelamaan berubah menjadi energi yang berat dan sumbat. Ini yang dalam bahasa Feng Shui disebut sebagai Qi, energi mati yang menghalangi aliran rezeki dan keberuntungan. Tapi jika sudut-sudut itu diisi dengan sesuatu yang mengandung energi kemakmuran dan kehidupan, seperti beras, maka energi yang mengendap di sana menjadi energi yang kuat, yang aktif, yang terus memancarkan getaran kemakmuran ke seluruh ruangan. Ini adalah prinsip yang sama yang digunakan oleh para master Feng Shui selama ribuan tahun, mengisi simpul-simpul kekuatan di dalam rumah dengan elemen-elemen yang mengandung energi positif dan kemakmuran. Dan beras, dengan segala kandungan spiritual dan simbolisnya, adalah salah satu elemen terkuat yang bisa kamu gunakan untuk tujuan ini. Sekarang pertanyaan paling penting, sudut mana? Tidak semua sudut sama. Dalam tradisi Feng Shui dan kearifan lokal Jawa, ada beberapa sudut yang dianggap paling berpengaruh terhadap aliran rezeki dan kemakmuran keluarga. Yang pertama adalah sudut tenggara ruang utama atau ruang keluarga. Dalam Feng Shui, arah tenggara diidentifikasikan sebagai sektor kemakmuran dan kelimpahan finansial. Meletakkan beras di sudut tenggara ruang keluarga dipercaya mengaktifkan dan memperkuat energi kemakmuran di seluruh rumah. Yang kedua adalah sudut di sebelah kanan pintu masuk utama. Jika kamu berdiri di dalam rumah menghadap ke pintu, ini adalah titik yang dalam tradisi Jawa disebut sebagai penjaga kanan dan diyakini sebagai titik paling kuat untuk menarik rezeki yang datang dari luar masuk ke dalam rumah. Yang ketiga adalah sudut ruang makan atau dapur yang paling jauh dari kompor. Dapur dalam tradisi Asia adalah jantung rumah, sumber kehidupan keluarga. Meletakkan beras di sudut terjauh dapur dipercaya memastikan bahwa sumber kehidupan keluarga tidak pernah kering atau kekurangan. Jika kamu hanya bisa memilih satu, mulailah dari sudut tenggara ruang utamamu. Ini adalah titik dengan pengaruh paling besar terhadap energi finansial dan kemakmuran keluarga secara keseluruhan. Baiklah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Bagaimana cara melakukannya dengan benar? Langkah pertama, pilih beras yang terbaik yang bisa kamu dapatkan. Ini bukan soal mahal atau murahnya, ini soal niatmu. Memilih beras terbaik adalah simbol bahwa kamu memperlakukan praktik ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kamu tidak asal-asalan dalam menyambut kemakmuran. Langkah kedua, cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh beras yang akan kamu letakkan. Ini bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga soal membersihkan energi tanganmu sebelum menyentuh sesuatu yang akan kamu isi dengan niat kemakmuran. Langkah ketiga, ambil segenggam beras dengan tangan kanan. Genggam dengan erat. Pejamkan matamu sejenak.
dan tanamkan niatmu dengan jelas di dalam benakmu. Bayangkan rumahmu dipenuhi rezeki. Bayangkan keluargamu hidup dalam kecukupan. Bayangkan berkah yang mengalir dari rumah ini tidak hanya untukmu, tapi juga untuk anak-anakmu, cucumu, dan generasi setelah mereka. Langkah keempat, letakkan beras itu di sudut yang sudah kamu pilih. Bisa langsung di lantai, bisa di dalam wadah kecil dari tanah liat atau kayu. Hindari wadah dari plastik. Bahan alami seperti tanah liat, kayu, atau keramik lebih selaras dengan energi beras. Langkah kelima, ucapkan doa atau niatmu dengan lantang atau di dalam hati. Sesuaikan dengan keyakinan dan agamamu. Yang terpenting adalah ketulusan dan keyakinannya. Dan langkah keenam, ganti beras tersebut setiap bulan purnama. Beras lama yang sudah diganti bisa dikubur di tanah halaman rumahmu sebagai bentuk pengembalian energi kepada bumi. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih logis dan ilmiah. Beras yang ditempatkan di sudut ruangan akan melepaskan aroma alami yang sangat halus. Aroma beras mentah yang kaya dengan senyawa organik terbukti dalam beberapa penelitian aromaterapi memiliki efek menenangkan pada sistem saraf manusia. Ketika seseorang merasa tenang dan damai di dalam rumahnya, kemampuannya untuk berpikir jernih, membuat keputusan baik, dan membangun hubungan yang harmonis meningkat secara signifikan. Kemudian ada aspek psikologi perilaku. Ketika seseorang dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan sebuah ritual untuk tujuan tertentu, ia secara tidak langsung memprogram ulang fokus dan perhatiannya terhadap tujuan tersebut. Dalam ilmu psikologi ini disebut sebagai priming atau pemrograman awal. Otak yang sudah di-priming untuk fokus pada kemakmuran akan secara aktif mencari dan mengenali peluang kemakmuran yang sebelumnya tidak terlihat. Dan ada satu hal lagi yang sangat menarik. Penelitian di bidang positif psikologi menemukan bahwa ritual-ritual fisik yang dilakukan secara konsisten, apapun bentuknya, secara signifikan, meningkatkan rasa harapan, rasa kontrol, dan rasa tujuan pada pelakunya. Dan ketiga perasaan itu adalah fondasi psikologis dari seseorang yang berhasil dalam hidupnya. Sains dan tradisi, sekali lagi, berjalan berdampingan menuju tujuan yang sama. Seorang petani tua di Klaten, Jawa Tengah, bernama Pak Harjo, pernah bercerita kepada saya tentang kebiasaan ibunya yang tidak pernah ia lupakan. Setiap awal bulan, ibunya selalu mengambil segenggam beras terbaik dari kantong beras yang baru saja dibeli. Dengan penuh khidmat, tanpa terburu-buru, ibunya meletakkan beras itu di sudut ruang tengah rumah mereka, di dalam sebuah wadah kecil dari tanah liat yang sudah berusia puluhan tahun. Kemudian ibunya duduk sejenak di depan wadah itu, memejamkan mata dan berdoa dengan bibir yang bergerak pelan, namun penuh keyakinan.
Pak Harjo kecil sering menertawakan kebiasaan ibunya itu. Dianggapnya kuno dan tidak masuk akal, hingga ibunya meninggal dan ia mewarisi rumah itu. Tahun pertama setelah ibunya tiada, ia tidak meneruskan kebiasaan itu. Dan itu adalah tahun terberat dalam hidupnya. Sawah gagal panen, ternak sakit, konflik demi konflik datang silih berganti dalam keluarganya. Di tahun kedua, dengan hati yang campur aduk antara percaya dan tidak percaya, ia mulai kembali melakukan apa yang selalu dilakukan ibunya: segenggam beras, wadah, tanah liat, doa yang tulus. Pak Harjo tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi setelahnya. Tapi ia bilang rumah itu terasa berbeda, lebih tenang, lebih hangat. Dan perlahan satu persatu hal-hal baik mulai datang kembali. Ia percaya bukan pada keajaibannya. Ia percaya pada niat ibunya yang sudah mendarah daging di dinding-dinding rumah itu selama puluhan tahun. Setelah kamu terbiasa dengan praktik dasar ini, ada beberapa variasi yang bisa memperkuat energinya. Variasi pertama, tambahkan 7 koin logam ke dalam wadah bersamaan dengan beras. Dalam tradisi Feng Shui Cina dan kearifan Jawa, angka 7 dan logam adalah elemen yang memperkuat energi finansial dan kemakmuran jangka panjang. Variasi kedua, tambahkan beberapa biji kemiri atau kapulaga ke dalam wadah. Rempah-rempah ini dalam tradisi Nusantara dikenal sebagai penguat energi dan pelindung rumah dari energi yang tidak diinginkan. Variasi ketiga, letakkan sehelai daun pandan segar di atas beras setiap kali kamu menggantinya. Aroma pandan yang segar dan alami dipercaya memperkuat energi kemakmuran dan mengusir energi stagnan dari sudut ruangan. Variasi keempat, bagi kamu yang tinggal di rumah bertingkat, lakukan praktik ini di lantai paling bawah terlebih dahulu. Energi kemakmuran dalam tradisi Feng Shui naik dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Kuatkan fondasi energi di lantai dasar, maka seluruh rumah akan merasakannya. Sahabat, ada satu pertanyaan yang ingin saya tinggalkan bersamamu hari ini. Seberapa sering kamu benar-benar memperhatikan sudut-sudut rumahmu? Bukan sudut yang terlihat dan terpajang, tapi sudut yang sering diabaikan. Sudut yang gelap, sudut yang berdebu, sudut yang tidak pernah kamu sentuh berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Rumah adalah cermin dari keadaan dalam dirimu. Ketika kamu mengabaikan sudut-sudutnya, kamu juga sedang mengabaikan sudut-sudut dalam hidupmu sendiri. Sudut yang gelap itu mungkin adalah mimpi yang sudah lama kamu tinggalkan. Mungkin hubungan yang sudah lama tidak kamu rawat. Mungkin potensi dirimu yang belum pernah benar-benar kamu beri cahaya. Meletakkan segenggam beras di sudut rumahmu mungkin terdengar sepele, tapi makna di baliknya sangat dalam. Kamu sedang memutuskan untuk memperhatikan apa yang selama ini diabaikan.
Kamu sedang mengisi kekosongan dengan niat kemakmuran. Kamu sedang berkata kepada alam semesta bahwa tidak ada sudut dalam hidupmu yang tidak layak mendapat perhatian dan kasih. Dan ketika kamu mulai memperlakukan setiap sudut rumahmu dengan penuh perhatian dan niat, kamu juga sedang belajar untuk memperlakukan setiap sudut hidupmu dengan cara yang sama. Kemakmuran sejati bukan hanya soal berapa banyak uang yang ada di rekeningmu. Kemakmuran sejati adalah ketika tidak ada satupun sudut dalam hidupmu yang kamu biarkan gelap, kering, dan terabaikan. Mulailah hari ini, ambil segenggam beras terbaikmu, pergi ke sudut tenggara rumahmu, dan letakkan beras itu dengan niat yang paling tulus yang pernah kamu miliki. Kemudian perhatikan apa yang terjadi, bukan hanya pada finansialmu, tapi pada energi rumahmu, pada hubunganmu dengan keluarga, pada cara kamu memulai setiap pagi harimu. Karena rumah yang terawat dengan niat adalah rumah yang menjaga penghuninya. Rumah yang dijaga dengan cinta adalah rumah yang memancarkan kemakmuran sampai ke anak cucu. Kalau video ini membuka perspektif baru bagimu, atau bahkan menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, berikan video ini jempol ke atas sekarang. Itu adalah cara paling sederhana untuk membantu lebih banyak orang menemukan konten yang bermakna seperti ini. Tulis di kolom komentar, sudut mana di rumahmu yang akan pertama kamu isi, saya ingin tahu. Belum subscribe? Tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami hadir dengan konten kebijaksanaan, refleksi hidup, dan kearifan lokal yang hampir terlupakan namun masih sangat relevan untuk kehidupan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga rumahmu dengan cinta dan biarkan kemakmuran mengalir deras tak terbendung sampai ke anak cucumu.